Selamat datang di Liputan 6 Talks, nama saya Riko Anggara. Kita bahas soal reshuffle yuk, masih ada posisi menteri yang belum keisi walaupun kemarin sudah dinyatakan menterinya diganti. Saya bersama 3 narasumber, ada Mas Guntur Romli, Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga Mas Bima Yudhistira. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke, saya mau ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, jadi hari ini tuh kami memperhatikan istana. Siapa tahu mau ada pelantikan dan lain-lain, tapi ternyata sampai siang hari ini belum. Bacaan Anda kenapa masih ada 2 posisi menteri yang kosong? Pertama berkaitan dengan pergantian Pak BG ya. Dugaan saya pergantian ini dadakan. Dan itu yang menyebabkan Presiden Prabowo belum punya nama definitif siapa yang menggantikan Pak BG. Karena ada peristiwa yang mungkin saja mendorong Pak Prabowo untuk melakukan pergantian tanpa sebelumnya melakukan proses fit and proper test. Siapa yang dianggap pantas menggantikan Pak BG. Sementara untuk Pak Dito itu juga kurang lebih sama. Jadi kalau kita mendengar wartawan istana itu umumnya banyak menteri yang diganti dalam reshuffle kemarin itu ada yang belum diberitahu, bahkan menjelang reshuffle baru diinformasikan, dan karenanya nama-nama yang belum dicarikan penggantinya itu dugaan saya memang belum selesai urusan siapa penggantinya. Misalnya Urusan untuk apa? kasus ya memang sangat dadakan ya. Memang beberapa nama seperti Budi Ari sudah lama kita dengar santer akan diganti, tetapi kapan waktunya kan relatif belum jelas. Baru kemudian beberapa waktu lalu diputuskan dan pergantiannya itu sangat terkesan mendadak karena beberapa menteri bahkan dikasih tahu hanya 1 jam 2 jam sebelum pergantian diumumkan oleh Pak Prabowo. Nah untuk kasus Dito ini Riko menurut saya lagi-lagi sama alasannya, sudah diputuskan untuk diganti tetapi belum jelas siapa yang akan menggantikan. Nah pertanyaannya, karena Dito kader Partai Golkar, apakah penggantinya Partai Golkar? Belum tentu, karena kader Partai Golkar sudah mendapatkan pos sebagai pengganti Abdul Qadir Karding, Menteri Perlindungan Tenaga Kerja. Saudara Mukhtarudin adalah anggota fraksi Partai Golkar. Dan kalau demikian halnya, kemungkinan pengganti Pak Dito itu bukan dari Partai Golkar, tetapi dari sayap lain, entah itu dari Partai Gerindra atau orang yang diangkat dekat dengan Presiden Prabowo. Ini nggak lazim kan ya, Mas Burhan? Biasanya kan ketika misalkan reshuffle, copot, namanya udah ada, langsung dilantik semua gitu. Betul, ini tidak lazim. Jadi banyak yang menginformasikan bahwa mereka tidak diberitahu. Misalnya kayak Budi Ari itu kan 1 jam 2 jam masih ditanya wartawan, masih yakin bisa bertahan. Ya. Kemudian nama-nama yang lain juga demikian. Jadi ini sangat tidak lazim proses pergantian tanpa disiapkan dulu siapa penggantinya. Tetapi memang ada momentum. Momentumnya 2 ya, saya kira yang mendorong Presiden Prabowo melakukan pergantian. Pertama adalah Kementerian Haji dan Umroh. Saya tentu saja tidak setuju kementerian yang disediakan hanya untuk satu umat saja, jadi seolah-olah ada religious favorability, tetapi itu sudah diputuskan oleh DPR bersama pemerintah. Jadi sudah diputuskan kementerian baru, tetapi siapa menteri dan wamennya kan belum sampai kemarin diumumkan oleh Presiden. Nah yang kedua itu berkaitan dengan aksi massa selama 2 minggu terakhir yang mendorong pada beberapa insiden kekerasan. Nah 2 peristiwa itu sepertinya yang mendorong Pak Prabowo melakukan reshuffle. Ya. Jangan lupa reshuffle pertama Pak Prabowo saat itu juga sehabis demonstrasi. Jadi ada demonstrasi dari mahasiswa bicara soal Indonesia gelap, dipicu oleh pernyataan mantan Menteri Pendidikan perguruan tinggi ya Pak Satrio berkaitan dengan kemungkinan peningkatan UKT karena ada kebijakan efisiensi pemerintah. Dan setelah itu ada demo dari banyak kalangan mahasiswa dan berujung pada pencopotan Pak Satrio.
Dan kalau kita lihat timing terakhir, reshuffle terakhir, itu juga setelah demo-demo kan. Jadi memang ada momentum kedua yang mendorong Pak Prabowo melakukan reshuffle, dan itu ya terbilang cukup dadakan sehingga beberapa pos kementerian direshuffle dulu menterinya, tapi penggantinya belum juga diumumkan. Oke, Mas Bima, karena dadakan itulah IHSG jadi merah atau ada faktor lain? Misalkan Sri Mulyani. Sebenarnya sekarang ini yang protes adalah investor. Kenapa? Karena tuntutan publik yang fundamental ini kan isunya adalah isu pajak, isu belanja negara, dan juga isu terkait dengan stimulus pemerintah ke ekonomi, khususnya di kelompok menengah. Selama ini kurang dapat perhatian, kalau yang bawah banyak dapat bansos dan subsidi, tapi yang kelompok menengah ini merasa kebijakan pemerintahnya belum ke sana. Tapi itu juga dibaca oleh investor, makanya 1 minggu terakhir akumulasi sebenarnya tuntutan publik dan juga spekulasi soal kinerja dari Menteri Keuangan yang baru. Meskipun masih beberapa hari kan, tapi komunikasi publiknya kurang begitu bagus. Itu yang membuat 7 triliun rupiah dana asing itu keluar dari bursa saham dalam seminggu terakhir. Nah, yang harus dijawab adalah apa? Yaitu tuntutan-tuntutan publik dari menteri-menteri yang baru saja di reshuffle, apapun latar belakang politiknya atau kedekatan, misalnya Pak Purbaya kedekatan dengan Pak Luhut, ataupun kedekatan dengan Burhanuddin Abdullah misalnya. Itu yang harus dijawab adalah reformasi pajaknya mau kemana? Siapa yang akan jadi beban pajak 2026? Serapan anggarannya mau secepat apa? Karena hanya sisa 3 bulan efektif sampai akhir tahun 2025. Nah, ini yang belum ada clue secara jelas. Sehingga spekulasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa reshuffle kemarin itu, satu, tidak menjawab kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua adalah ini arahnya apakah APBN-nya akan lebih jor-joran tanpa kendali atau justru lebih disiplin dan lebih prioritas. Anda melihatnya gimana? Karena kan Ya. dua sosok ini beda, Sri Mulyani dan yang satu lagi dibilang koboi. Iya, soal komunikasi itu yang penting kan harus punya empati, dan juga bicara itu kan ada dasarnya, ada datanya, kemudian juga menjawab tuntutan-tuntutan publik. Nah, saya lihat ada perubahan memang dari Pak Purbaya, khususnya yang kita sorot adalah Menteri Keuangan yang baru. Hari pertama koboi, hari kedua itu masih berulang kali berucap soal menteri kagetan karena baru ditelepon untuk reshuffle. Tapi ketika rapat dengar pendapat di DPR yang pertama kali, itu Pak Purbaya sudah mulai tertata dan fokus pada kebijakan apa yang Kementerian Keuangan akan ambil. Salah satunya kan mengkritisi soal makan bergizi gratis, realisasi anggarannya masih lambat. Nah, jadi porsinya di sana saja gitu. Jangan offside, jangan berbicara hal yang kemudian menyakiti hati publik, khususnya tuntutan masyarakatnya seolah dianaktirikan. Tapi kalau sudah fokus on the track, ya harapannya ada hal yang bisa kita lihat dalam 1 bulan ke depan pasca reshuffle. Kalau untuk menteri-menteri lainnya yang dibaca ya hanya sekedar ini konsolidasi politik, misalnya lebih banyak orang-orang yang dekat dengan Gerindra, tapi apa gebrakannya masih belum terlihat juga. Nanti kita bahas soal yang serapan dana MBG rendah sama 200 T ke perbankan. Tapi saya mau ke Mas Romli dulu. Mas Romli kan semua mendadak, PDIP diajak ngobrol nggak sih soal ini? Ya, terkait reshuffle sebenarnya PDI Perjuangan itu tidak punya komentar, Mas. Dan tentu saja tidak akan diajak ngobrol. Kenapa? Karena reshuffle ini kan pertama terkait dengan hak prerogatif Presiden. Jadi hak beliau melakukan reshuffle. Yang kedua, posisi PDI Perjuangan sampai saat ini itu berada di luar pemerintahan. Tidak terlibat dalam kabinet. Tidak ada seorang pun kader PDI Perjuangan, baik sebelum dan sesudah reshuffle, masuk dalam kabinet. Jadi terkait reshuffle, yaitu merupakan hak prerogatif Presiden. Dan Ya, sinyalnya jelek. Saya tadinya mau tanya, betul tidak ada
kader PDI Perjuangan di kabinet. Saya ke Mas Burhan aja. Tapi kan ada Pak BG di situ yang dikenal dekat dengan PDIP. Mas Burhan melihatnya gimana nih hubungan antara Pak Prabowo, ada PDIP di situ, ada ya dikatakan juga relawan Jokowi 2 sudah nggak di kabinet lagi. Gimana konstelasi politik hari ini, Mas Burhan? Iya, memang kalau melihat reshuffle terakhir secara politik ya, itu random ya. Jadi tidak ada satu pihak yang dianggap dirugikan. Ya. Misalnya kalau dimaknai bahwa Presiden Prabowo ingin memotong geng Solo seiring dengan hilangnya Budi Ari dari skuad kabinet, tetapi menteri-menteri geng Solo yang lain kan masih dipertahankan. Ya, termasuk Raja Juli Antoni yang baru saja membuat kontroversi, termasuk Kapolri yang kita tahu cukup dekat sekali dengan Jokowi. Jadi menurut saya memang random saja dalam pengertian mungkin ada sebab lain di luar dari urusan apakah ini bagian dari faksionalisasi elit tertentu atau tidak. Nah untuk Pak BG memang menarik, Pak BG ini kan infonya sakit ya, itu dulu gitu ya. Tetapi saat yang bersamaan, tanda-tanda Pak BG makin jauh dari radar Presiden itu pada saat aksi-aksi massa, itu yang tampil justru Pak Safri. Jadi ini menarik. Padahal itu portofolionya Pak BG sebagai Menko Polkam. Tapi justru yang tampil di depan adalah Pak Safri Samsudin. Yang kemudian memicu spekulasi terkait dengan kekecewaan Presiden terhadap dua hal ya. Mungkin Mas Guntur nanti bisa mengklarifikasinya. Ya, pertama Pak BG dianggap kurang menginformasikan isu terkait dengan potensi terjadinya kerusuhan. Ya, yang kedua, nah ini yang saya kira sangat spekulatif. Ya, saya harus mengatakan spekulatif. Ada indikasi Pak Prabowo berharap lebih sama PDI Perjuangan setelah amnesti diberikan kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto. Harapan lebih itu adalah menarik ya, PDI Perjuangan ke dalam gerbong pemerintah. Tetapi PDI Perjuangan, terutama Kongres terakhir, itu masih memposisikan diri sebagai mitra strategis, tapi berada di luar pemerintah. Jadi ekspektasi Pak Prabowo bertepuk sebelah tangan. Dan mungkin karena merasa harapannya itu hanya bersambut sebelah tangan, posisi Pak BG sebagai jembatan, ya awalnya kan diharapkan sebagai jembatan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo. Kita tahu Pak BG bukan kader PDI Perjuangan, tapi kan punya kedekatan sangat khusus ya. Dan ekspektasi itu menjadi kurang bermakna ketika PDI Perjuangan tidak menyambut ajakan masuk ke dalam pemerintahan. Jadi buat apa ada mediator kalau sudah ada keputusan PDI Perjuangan ada di luar. Jadi saya menduga ada proses-proses politis juga yang membuat Pak BG terkena bongkar pasang kabin. Gitu juga nggak Mas Romli? Ya, tadi sinyalnya sempat terputus. Pertanyaan saya adalah, iya tidak ada kader PDIP di kabinet, tapi kan Pak BG punya kedekatan dengan PDIP. Dan PDIP juga bilang respect dengan Pak BG dan lain-lain. Nah, yang tadi dikatakan Mas Burhan gimana? Ya, seperti saya tegaskan tadi bahwa PDI Perjuangan tidak memiliki kader di kabinet baik sebelum dan sesudah reshuffle. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi, bahwa kami ini menegaskan sebenarnya pemilihan Pak BG menjadi menteri kemudian sekarang di reshuffle, itu kan lagi-lagi adalah prerogatifnya Presiden Prabowo, dan itu menurut kami ya tidak ada kaitan dengan PDI Perjuangan. Kami yakin bahwa ketika Pak BG dipilih menjadi menteri karena profesional ya, beliau latar belakang adalah kepolisian, kemudian juga sebelumnya adalah Ketua BIN, kemudian menjadi Menko Polkam. Kemudian apa yang disebut dengan ekspektasi ya, Presiden Prabowo terhadap PDI Perjuangan, kami yakin bahwa Presiden Prabowo juga bisa memahami keputusan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga keputusan Kongres bahwa PDI Perjuangan sampai saat ini tetap berada di luar pemerintahan. Dan Ibu Ketua Umum juga menegaskan bahwa kalau program-program Presiden Prabowo itu pro rakyat, pasti kami akan mendukung. Namun kalau itu tidak pro rakyat, maka akan memberikan kritik-kritik. Dan itu sudah
menjadi keputusan Kongres dan itu adalah hak otonom kami sebagai partai politik ya. Dan saya kira juga di parlemen pun juga PDI Perjuangan terkait program-program apa yang menjadi unggulan dari Presiden Prabowo, kami juga memberikan dukungan misalnya di bagian anggaran, kemudian juga di komisi-komisi yang ada di DPR RI terkait misalnya makan bergizi gratis ataupun juga program-program seperti Koperasi Merah Putih. Namun tentu saja di parlemen PDI Perjuangan akan memberikan catatan-catatan kritis ya terkait masalah fiskal, masalah MBG, masalah Koperasi Merah Putih. Jadi sejauh yang kami ketahui ya hubungan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati itu juga baik-baik saja dan itu juga ditegaskan ketika setelah aksi pada tanggal hari Minggu ketika ketua-ketua umum partai baik yang ada di dalam pemerintahan dan juga di luar pemerintahan bertemu dengan Presiden Prabowo dan Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah pertemuan untuk memperkuat kebangsaan kita baik partai yang ada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Saya kira Presiden Prabowo itu sangat menghormati pilihan politik Ibu Megawati Soekarno-Putri terkait posisi politik PD Perjuangan hingga saat ini. Menko Polhukam itu kan posisi yang strategis, Mas Romli, dan Pak BG juga dikatakan sebagai penghubung antara Bu Mega dan juga PDIP dan juga Pak Prabowo. Dengan tidak adanya di pos itu, gimana? Kalau komunikasi yang sering disampaikan untuk keluar, kalau dari kami itu kan jelas. Misalnya ada Mbak Puan sebagai Ketua DPR dan Ketua DPP bidang politik, kemudian ada Mas Ahmad Basarah, kemudian juga Mas Pramono Anung. Mereka itulah tokoh-tokoh di internal partai yang juga membangun komunikasi keluar, termasuk dengan pihak Presiden Prabowo. Khususnya ya melalui Mas Pramono Anung yang sekarang menjadi Gubernur Jakarta. Itulah yang kami sering disampaikan bahwa tokoh-tokoh yang memang membuka komunikasi ke pihak eksternal partai. Begitu, Mas. Mas Bima, kalau ngelihat komposisi yang sekarang, jadi sebetulnya yang dibutuhkan pasar, tadi Anda sempat bilang memang gebrakan, program, dan lain-lain. Tapi kalau dari sisi kejelasan, sekarang posisinya gimana kita? Masih ada 2 pos yang kosong, apakah Menko Polhukam juga masih membawa dampak yang oke terhadap pasar atau gimana analisa Anda? Oh iya jelas. Kenapa? Karena salah satu resiko di ekonomi itu adalah resiko stabilitas politik dan juga resiko keamanan. Ini sekarang kalau ad interimnya dijabat oleh Pak Syafri Samsudin ya untuk Menko Polhukam. Dari sebelumnya BG, ini menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan berarti punya andil yang cukup besar, termasuk terkait dengan masalah di kepolisian. Itu yang dilihat. Kemudian juga dilihat juga bahwa apakah reformasi di kepolisian, termasuk untuk penyusunan anggaran di 2026. Karena suara dari publik ini kan sudah melihat ini ada yang nggak beres. Karena RAPBN 2026 itu anggaran untuk ketertiban dan juga keamanan, berarti domestik sebagian besar, itu sudah lebih dari 80% anggaran perlindungan sosial. Jadi porsinya hampir sama dengan anggaran Perlinsos untuk 2026. Ini buat apa? Kan yang harusnya dijawab itu adalah masalah ekonomi, masalah perutnya rakyat yang sekarang ini sedang marah ya. Tapi pendekatannya adalah cenderung pendekatan yang sifatnya represif, termasuk tadi Menteri Pertahanan menjadi ad interim Menko Polhukam. Nah ini harus segera diselesaikan sehingga image-nya adalah bukan militer misalnya terlalu dominan dalam berbagai kebijakan, termasuk juga masalah yang nanti ada hukumannya dengan hukum kemudian kepolisian. Sorry, tadi Anda bilang represif. Iya jelas beberapa kali narasinya bahkan Pak Prabowo sendiri itu adalah narasi yang seolah-olah ini masalahnya adalah masalah makar, masalah terorisme, masalah terkait dengan sektor keamanan. Jadi bukan masalah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan publik. Tuntutan publiknya apa sih? Tuntutan publiknya kan salah satunya adalah dapat kerja lebih gampang. Karena sekarang pengangguran usia muda kita itu sudah 13%. Masalah publik lain apa sih? Efisiensi anggaran ini tolong
dicegah dulu biar tidak terjadi kenaikan retribusi pajak daerah yang buat masyarakat sudah daya belinya turun, pajaknya bertambah lebih banyak. Terus program-program MBG. Ini saya cek MBG itu realisasinya ini baru 18%. Padahal ini sudah bulan September. Jadi ini kan yang harusnya diselesaikan. Apakah MBG mau dilanjutkan atau tidak? Nah, tapi dengan reshuffle khususnya tadi ya, ini Menko Polhukam ini terlihat bahwa yang Pak Prabowo ingin tekankan adalah bagaimana Pak Syafri, bagaimana Menteri Pertahanan ini pegang kendali terhadap situasi politik. Mas Burhan, kalau Anda melihat ini evaluasi atau memang politis atau ada diksi lain yang ingin Anda coba bawa? Ya, ini lepas dari urusan diksi atau semantik ya. Memang reshuffle kemarin itu belum sepenuhnya menjawab pertanyaan sekaligus gugatan dari demonstran dan tidak menjawab akar masalah. Jadi saya sepakat dengan Mas Bima bahwa akar masalahnya adalah kesenjangan ekonomi yang makin timpang dan saat yang bersamaan pemerintah salah dalam meletakkan prioritas anggaran berkaitan dengan tadi ada 7 juta pengangguran, ada 20 juta kurang lebih masyarakat yang bekerja tanpa upah, 31 juta mereka yang bekerja di sektor informal, kaum prekariat gitu ya, total ada 58 juta. Nah, saat yang bersamaan terjadi PHK besar-besaran, pemerintah justru meletakkan kebijakan populis seperti MBG dengan jumlah alokasi anggaran yang besar sekali, dan itu dengan tanda kutip ya mengorbankan hal-hal lain ya, termasuk pengurangan transfer ke daerah besar sekali, itu pengurangan dari 900 triliun kurang lebih menjadi 600-an sekian, dan itu diikuti dengan kenaikan pajak ya, terkait PBB ya. Jadi beberapa waktu lalu sudah 125 pemerintah kabupaten kota yang menaikkan pajak. Dugaan saya akan terus bertambah karena mereka tidak punya cara lain, karena 79% pemerintah kabupaten kota tergantung dananya dari TKD. Jadi ini semua bertemu dengan sensitivitas elit politik kita yang tidak peka gitu ya dengan kondisi sekarang. Jadi dengan mengatakan pendapatan 3 juta per hari tidak cukup gitu ya, untuk memenuhi hajat hidup mereka. Jadi memang kompleks. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau kita lihat pidato Presiden maupun reshuffle, itu sepertinya nggak menjawab seluruhnya akar masalah ini. Mungkin terjadi deeskalasi secara temporer, tetapi saya khawatir kalau masalah ekonomi ini tidak segera dituntaskan, itu akan muncul di kemudian hari. Dan itu akan merepotkan kembali. Dan ujung-ujungnya kalau hanya sekedar bongkar pasang, itu seperti tambal sulam. Ya. Jadi ini yang menurut saya perlu dipikirkan. Ya. Karena kemudian kan, ini saya bukan orang ekonomi, tapi sering mendengar kalangan ekonom bicara, ini kan sepertinya ada kekhawatiran terhadap Menteri Ekonomi baru bukan sekedar soal komunikasi publik gitu ya. Tetapi ada kekhawatiran apakah Pak Purbaya berani mengatakan ya adalah ya, tidak adalah tidak kepada presidennya. Di saat presiden punya ambisi yang cukup besar terkait dengan kebijakan populis, soal MBG, soal Koperasi Merah Putih, itu kan perlu seorang menteri yang berani mengatakan apa adanya. Nah, pertanyaannya, Pak Purbaya berani nggak ya untuk mengingatkan bahwa ruang fiskal kita sempit, dan karenanya di tengah kesempitan itu perlu prioritas. Prioritas itu ya tadi masalah ekonomi. Sebab kalau misalnya tidak segera dituntaskan, saya khawatir betul itu hanya jadi bom waktu. Ya, jadi ya itu akumulasi yang kemarin itu kan memang akumulasi dari banyak hal ya Mas Burhan. Nah, kalau kita lihat sekarang keadaannya, apa yang sedang, ya saya juga Mas Burhan pasti jawab ya nggak tahu Pak Prabowo mikirnya apa. Tapi apa yang menurut Mas Burhan sedang diperhatikan betul oleh Pak Prabowo untuk mengisi posisi Menko Polhukam dulu deh? Nah, Hitung-hitungannya ini gimana? menarik ya. Saya sendiri tidak tahu siapa
yang ujungnya akan dipilih oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri sampai sekarang juga mungkin belum tahu juga, makanya belum diputuskan. Tapi poin saya untuk Polhukam ini sebaiknya tidak dirangkap. Karena itu akan menimbulkan masalah. Jadi posisi Pak Syafri sebagai ad interim itu harus segera diputuskan secara definitif. Ya. Ini penting nih karena tadi eh, salah satu tuntutan kalangan ekonom udah lebih dari 300 itu Mas. Itu adalah eh, ini apa namanya tegaknya supremasi sipil. Sebab kalau militer dan Polri terlalu intrusif masuk ke urusan-urusan sipil dan birokrasi, itu akan merusak tata kelola pemerintahan juga. Jadi menurut saya ini penting nih karena Polhukam itu membawahi banyak kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan urusan keamanan dan pertahanan. Jadi dibutuhkan orang yang bisa diterima baik oleh TNI, baik oleh kejaksaan, baik oleh polisi, ya, maupun institusi-institusi publik yang lain. Sipil supaya atau tidak enggak menurut Anda, menimbulkan Mas masalah. Burhan? Siapa? Better sipil atau gimana? Kalau zaman Gus Dur ya, jangankan Menko Polhukam, Menteri Pertahanan sipil, dan itu sesuai dengan negara-negara demokrasi secara umum ya. Negara-negara demokrasi itu secara simbolik untuk menunjukkan supremasi sipil, itu Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil murni, bukan sekedar purnawirawan. Tapi menurut Anda melihat Pak Prabowo, mungkin nggak itu kejadian? Kayaknya enggak. Sepertinya kemungkinan berasal dari purnawirawan TNI ya. Oke. Kalau melihat track record Pak Prabowo, atau mungkin at least purnawirawan polisi, tetapi untuk sipil sepertinya tidak. Karena mungkin merujuk pada pendahulunya juga. Pendahulunya kan mulai dari Pak Jokowi, kemudian Pak SBY ya. Saya kira yang betul-betul sipil ya zaman Pak Mahfud, Habibie dengan Gus Dur. Ya. Jadi setelah itu sepertinya Polhukam maupun Menteri Pertahanan dipegang oleh kalangan purnawirawan. Mas Romli, ini produser saya bisikin dia punya gosip-gosip beberapa figur bukan kader PDIP atau orang yang dekat dengan PDIP. Ada kemungkinan ke sana nggak mengisi Polhukam? Atau PDIP apakah mencoba berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan Gerindra soal kekosongan menteri ini atau gimana? Iya, sampai saat ini nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Kami kan masih di luar pemerintahan. Jadi terkait siapa nanti yang mengisi pos-pos yang masih kosong itu kan tergantung hak prerogatifnya Presiden. PDI Perjuangan kan kalau sampai saat ini kan tetap di luar pemerintahan. Ya kalaupun mau dikasih masukan ya dengarkan aja masukan publik seperti disampaikan oleh Mas Burhan itu kan sangat bagus tadi. Dan kemudian nanti ya kami kan tidak akan pernah mempertanyakan apa alasan dibalik dipilihnya ini dan itu dan sebagainya. Tapi nanti ya mungkin kami akan mempertegas ke pengawasan ya. Misalnya di parlemen ya, siapapun menterinya ya pasti akan diawasi oleh PDI Perjuangan. Seperti kemarin Menteri Keuangan yang baru juga ya istilahnya kan dicecar juga oleh anggota DPR RI kami, Pak Dolvi ya, terkait fiskal, terkait utang, bunga utang dan lain sebagainya. Ya itulah fungsi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi ya secara resmi nanti di DPR. Begitu, Mas. Mas Bima tadi Anda udah bilang sih untuk menjawab tuntutan itu mendingan sepaket. Tapi di hari-hari ini apa yang sebetulnya pasar harapkan dari Pak Purbaya, bukan soal komunikasinya aja ya. Kemarin kita sudah sempat mendengar ada 200 triliun yang akan digelontorkan ke perbankan. Yang kayak gitu-gitu atau apa lagi menurut Anda? Iya, misalnya 200 triliun tuh kas dari pemerintah yang selama ini di Bank Indonesia atas nama serapan anggaran. Jadi ini bukan cetak uang, tapi pindahkan kas dari Bank Indonesia ke Bank Himbara. Bank Himbaranya suruh dorong kredit. Pertanyaannya, Bank Himbaranya siap nggak? NPL-nya mau berapa? Terus sektor-sektor yang dibiayai apa? Karena Bank Himbara itu sekarang kondisinya juga sedang tertekan sebenarnya. Soal apa? Penugasan ke rekan-rekan MBG. Penugasan juga untuk Kopdes Merah Putih.
Jadi pertanyaannya sekarang kalau ada 200 triliun mengalir di bank-bank BUMN, ini program-program pemerintah masih ada yang bermasalah. Jadi kalau disalurkan ke tempat yang salah, itu nambah masalah baru itu. Itu bukan memutar roda ekonomi. Nah, kita punya beberapa usulan sebenarnya ke Pak Purbaya, Menkyu yang baru. Salah satu yang harus segera dilakukan itu adalah menurunkan PPN, pajak pertambahan nilai, dari 11% menjadi 8%. Kenapa? Kalau konteksnya adalah konsumsi harus dijaga, salah satu caranya adalah biar orang semangat belanja. Dan nggak ada kehilangan pajak dari PPN turun. Kenapa? Karena pajak tidak langsungnya dari PPh Badan dan lain-lain itu akan menyumbang lebih dari 1 triliun rupiah. Jadi pajak diturunin itu kalau dikonsumsi itu bukan potensial loss rasio pajaknya turun, tapi justru perputaran ekonominya dan sumbangan penerimaannya lebih besar. Nah, berani nggak Pak Purbaya ngambil langkah-langkah yang seperti itu? Kemudian penghasilan tidak kena pajak. Ini kasihan nih teman-teman dari pekerja, teman-teman buruh. Ngapain 4,5 juta per bulan di atas itu disuruh bayar pajak? Harusnya PPh 21 itu baru dikenakan di level 7 juta rupiah per bulan. Terus soal beban utang. Buat apa tiap tahun bayar 800 triliun rupiah bunga utang? Kenapa nggak buka pintu renegosiasi utang? Ini sebenarnya usul-usulan yang sudah lama nggak dijalankan oleh Bu Sri Mulyani. Kita udah beberapa kali bertemu misalnya dengan Kementerian Keuangan nggak berani ngambil langkah ini. Karena Jadi Pak Purbaya bisa nggak begitu? Ya. udah ketemu Kementerian Keuangan nggak berani ngambil langkah itu, kata Kementerian Keuangan, karena Iya, nggak mau aja ke sana. Karena yang dilakukan pertama kali adalah efisiensi anggaran, biar utang barunya nggak nambah. Padahal itu kesalahan. Jadi justru di saat swastanya sedang kering dompetnya, maka pemerintah harusnya menggelontorkan. Dalam bentuk apa? Belanjanya. Terus utangnya gimana? Utang solusinya adalah pajaknya harus dinaikkan, tapi bukan pajak kelas menengah ke bawah. Kejar pajak-pajak orang kaya, ya kan? Ada wealth tax, itu juga nggak pernah dijalankan. Utangnya itu dilakukan renegosiasi utang, utang ditukerlah dengan konservasi hutan, mangrove, kita juga punya gambut dan lain-lain. Itu sebenarnya inovasi-inovasi itu udah banyak, tapi nggak berani dilakukan karena bukan itu prioritasnya. Jadi yang dikritik dari Menteri Keuangan sebelumnya ini kan berapa periode, 3 periode presiden yang berbeda, tapi sebenarnya inovasi pajaknya begitu-gitu aja, utangnya juga nggak berani ngambil resiko. Nah, kalau Pak Purbaya bisa mengambil resiko, dan tadi termasuk yang Mas Burhan bilang ya, berani bilang tidak atau jadi rem bagi program-program yang ambisius tapi efek ekonominya kecil. Nah, itu baru diacungin jempol lah Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Tapi kalau bisnis as usual apa bedanya? Ya bedanya adalah Bu Sri Mulyani perempuan, Pak Purbaya laki-laki. Secara school of thought atau aliran mazhabnya liberal, dua-duanya sama aja. Jadi apa bedanya kan orang akan melihat ini Pak Purbaya gebrakannya apa. Nah, yang kita juga harus jaga jangan sampai Pak Purbaya yang punya pengalaman banyak di bidang moneter itu tarik-menarik dengan Bank Indonesia untuk ikut bantu itu juga harus dipikirkan. Karena itu ya kesalahan fatal Bu Sri Mulyani adalah melanjutkan burden sharing atau berbagi beban. Bank Indonesia disuruh bantu program-program fiskal atau program-program APBN. Independensi Bank Indonesia-nya jadi turun. Nah, Pak Purbaya nggak boleh ngulangin kesalahan. Jadi kita mintanya sebenarnya sederhana, Pak Purbaya lakukan inovasi. Jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan Bu Sri Mulyani. Ini situasinya udah beda, jadi Menteri Keuangan yang berbeda juga. Itu oke, yang itu jadi pesan. yang mesti kita lihat dalam beberapa waktu, karena baru juga dilantik. Mas Burhan, terakhir, jadi yang Anda baca dalam beberapa hari ini kita akan melihat sosok-sosok siapa yang akan dilantik. Apakah sosok-sosok untuk yang tadi Anda bilang, yang bisa bilang ke Pak Prabowo keadaannya lagi kayak gini, kayak gini, kayak gini, dan memfilter, atau sosok yang seperti apa? Yes, menurut saya sosok yang diperlukan oleh Pak Prabowo sekarang itu sosok menteri yang mampu bicara secara objektif sesuai dengan realitas di lapangan. Jadi yang mampu meyakinkan presiden dengan evidence based data yang tidak mengirim angin surga. Saya kira itu ya, ini penting nih karena sampai pidato presiden tanggal 15 Agustus bahkan sampai beberapa hari lalu itu sepertinya narasi pemerintah itu masih banyak yang nggak match
dengan di bawah. Dan salah satunya dengan memakai data BPS yang dikritik Mas Bima itu sebagai justifikasi bahwa kondisi Indonesia sedang baik-baik saja. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan kondisi Indonesia baik-baik saja? Menteri Perumahan rumahnya dijarah, gitu. Menteri Keuangan rumahnya dijarah. Ini real, gitu. Jadi ada pelajaran yang menurut saya menarik untuk segera diambil oleh pemerintah, mengacu pada aksi-aksi demonstrasi belakangan, bahwa pemerintah harus lebih sering mendengar dengan empatik apa yang dikeluhkan di masyarakat, dan Pak Prabowo membutuhkan orang yang berani mengingatkan, ya, apa adanya, ya, tanpa tanpa punya pretensi untuk mengolah datanya. Oke. Sekarang terlalu banyak yang memberi informasi yang kurang real, sehingga presiden mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan di masyarakat bawah. Saya kira itu, ini kesempatan terbaik Riko, karena masih ada kesempatan yang diberikan oleh rakyat pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Kita tidak berharap kasus Nepal terjadi di Indonesia. Jadi ada dua isu nih, satu paradoks Chile, dua paradoks Bangladesh. Dua-duanya ini sama-sama bagus nih secara ekonomi, ya. Income per kapita naik kencang, kasus di Chile itu kemiskinan turun tajam dari 53% ke 6%, tapi gara-gara kemarahan kelas menengah sama aspiring middle class, jutaan masyarakat turun di Santiago. Tetapi tidak sampai berujung pada pergantian presiden di Chile, karena presidennya kemudian melakukan perbaikan-perbaikan luar biasa. Kasus Bangladesh lain lagi. Kasus Bangladesh ekonomi sukses di mata Sheikh Hasina, bahkan sebelum dia jatuh bulan Agustus 2024, dia baru saja memenangkan 88% dari total kursi di Bangladesh, di parlemen Bangladesh. Tapi jatuh gara-gara kebijakan sepertiga alokasi PNS di Bangladesh dikasihkan kepada keluarga veteran pejuang kemerdekaan. Nah, ini menarik nih. Kita tidak mau, gitu ya, pemerintah itu salah mengambil langkah sehingga berujung pada kasus Bangladesh. Jadi sebaiknya ada revisi kebijakan yang menyasar pada akar masalah, dan itu direpresentasikan melalui penunjukan menteri-menteri hasil reshuffle yang betul-betul tepat. Kita lihat. Terima kasih Mas Burhan meluangkan waktu untuk liputan Amnesty TV. Begitupun Mas Bima Yudhistira, Mas Guntur Romli, kita ngobrol lagi kapan-kapan. Siap. Terima kasih semuanya. Anda baru saja menyaksikan liputan Nam Talks. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan kasih komentar tentang apapun itu yang ingin Anda komen, tapi tentu dengan sopan dan lain-lain. Saya Riko pamit. Salam Amnesty TV. Ya, saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Iya kan? Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman. Membakar-bakar ancaman. Membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable. Tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya.